Baik, kita lanjutkan. Ini contoh dari transfer pricing. Indofood mengimpor terigu dan menjadi bahan baku perusahaan Supermi di grup perusahaan yang sama. Contoh lain adalah PT Pesari Indonesia memiliki anak perusahaan yang berpasi di bidang catering, ya. Kemudian dia membeli PT Rusa Catering untuk penerbangan dalam dan luar negeri untuk penumpang yang lebih murah dibandingkan dengan perusahaan catering lainnya. Pengertian karena harga transfer harus dilakukan secara adil agar tidak merugikan divisi yang menjual maupun yang membeli minta perusahaan dan memberikan laba bagi masing-masing divisi dan perusahaan itu sendiri. Ada 3 pendekatan penyusunan harga transfer. Pertama, mengizinkan manajer divisi yang terlibat dalam harga transfer dan menegosiasikannya harga transfer mereka sendiri. Kemudian menyusun harga transfer berdasarkan at cost, yaitu biaya variabel, biaya penuh atau absorption cost, dan menyusun harga transfer sesuai dengan harga pasar. Kemudian mengukur kinerja divisi, ya. Misalkan PT Lepodam Indah, ya. Divisi A menjual, memproduksi dan mentransfer komponen dari divisi B, pembeli dengan harga transfer, membeli produk atau jasa dari divisi A dengan harga transfer, dijual divisi B ke divisi B sebagai bahan baku, dibeli dari bahan baku dan dikelola menjadi produk baru. Kemudian merupakan pendapatan harga pokok bagi divisi ini. Nomor 4, menaikkan laba operasi, menurunkan laba operasi, menaikkan ROI dan menurunkan ROI. Itu cara mengukur divisi dalam satu perusahaan. Ini perusahaan yang sama, cuma divisinya yang berbeda. Penentuan harga pricing, ya. Transfer pricing, revenue, transfer pricing cost. Pedoman penentuan transfer pricing ini ada 2, yaitu transfer pricing minimum adalah harga transfer yang tidak merugikan divisi atau segmen penjual barang atau produk kepada divisi inter perusahaan. Transfer pricing maksimal adalah harga transfer yang tidak merugikan divisi atau segmen divisi pembeli apabila barang atau jasa dibeli dari divisi intern. Metode penentuan harga transfer, negotiation based transfer pricing, harga transfer negosiasi, adalah penentuan harga transfer atas dasar tawar-menawar suatu divisi atau segmen penjual dengan divisi atau segmen pembeli. Metode ini adalah yang paling baik di antara metode transfer pricing lainnya karena dengan asumsi divisi atau segmen mempunyai wewenang penuh untuk mengambil keputusan untuk menentukan harga transfer dan memiliki informasi tentang harga pasar atau harga pokok dari suatu produk atau jasa dipertukarkan. Adanya etikat baik dan kesepakatan melakukan negosiasi antara divisi yang satu dengan divisi yang lain. Jadi walaupun satu perusahaan, mereka membuatnya menjadi seolah-olah itu sebuah perusahaan yang berbeda, sehingga harganya tetap bersaing dan tidak merugikan satu divisi ke divisi yang lain. Contohnya PT Batu Halak dengan divisi yang saling melakukan transaksi, yaitu divisi penjualan A dan divisi B pembeli. Divisi A bekerja dengan full capacity menjual produknya ke pasar luar. Jika divisi A tidak menjual kepada pasar luar atau reguler, dijual ke divisi B, maka divisi A dapat menerima biaya pemasaran dan distribusi sebanyak 700 per unit, $700. Perusahaan bekerja selama 250 hari per hari per tahun, dan informasi kedua adalah seperti berikut. Nih, ya. Divisi A ke divisi B, ini unit terjual per hari 50, ini 40 per tahun 12.500, ini 10.000, harga jual 40, ini 400, manufaktur variabel, biasa distribusi variabel, biaya tetap tahunan. Kemudian kedua divisi sepakat dan setuju melakukan harga transfer negosiasi dengan menjual produk dari divisi A ke produk B, maka divisi tidak perlu melakukan biaya pemasaran dan distribusi variabel, karena di dalam sebuah perusahaan pemasaran adalah kos yang paling besar, biasanya sampai 20%. Karena seperti iklan di media massa, iklan di mana-mana, ya, itu biayanya cukup mahal. Tapi kalau dengan model transfer pricing ini berarti karena yang membelinya sudah pasti, jadi mereka tidak perlu menggunakan pemasaran.
Harga transfer minimum ya $500 dikurang 10.000 tadi sama dengan 450 untuk per unitnya 450 per 250 sama dengan 39,20. Divisi A tidak meraih laba atau rugi, namun divisi B meraih laba 400. Harga maksimum adalah 50 atau per unit sama dengan $40 per unit. Kedua divisi hendak merealisir harga transfer negosiasi yang sudah disepakati, yaitu $40 tambah 39,20 dibagi 2 yaitu 39,60. Dengan adanya harga transfer negosiasi ini, maka tambahan laba perusahaan adalah tambahan laba divisi A 39,60 dikurang 39,20 kali 40 unit ya, berarti $16 per unit atau per hari. 10.000 kali 16 $160.000 per hari. Kemudian tambahan laba divisi B $40 dikurang 39,60 kali 40 $16 per unit. Tambah laba perusahaan 40 dikurang 39,20 ya. Kemudian 0,8 kali 40 $32 per unit. Metode transfer pricing yang dimodifikasi, contohnya PT Lepodom, yaitu memiliki dua profit center, yaitu divisi X dan divisi Y. Divisi X memproduksi 1000 unit komponen komputer dan dijual ke divisi Y atau ke pasar eksternal dengan harga pasar 100 per unitnya, $100 per unit. Kemudian biaya produksi komponen komputer yaitu biaya variabel 30, biaya tetap 50, biaya yang dapat dihindari jika produksi X dan dijual ke divisi Y dengan adanya biaya penjualan terdiri dari diskon per unit $6, biaya iklan $4 per unit, dan biaya distribusi lainnya sebesar $2 per unit. Produksi divisi X ya, masih melakukan pengelolaan oleh divisi Y menjadi alat komputer tertentu dengan biaya tambahan 120 per unitnya. Produk divisi Y dapat dijual dengan harga 250 per unitnya. Dengan biaya pemasaran sebesar $40 per unit, asumsikan di komponen komputer produk Y dihasilkan 70% dijual ke divisi Y sebagai bahan baku dan sisanya dijual ke pasar reguler. Maka diminta hitunglah laba masing-masing divisi dari perusahaan ini dengan harga transfer pasar atau market pricing yang dimodifikasi. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi penjualannya tadi 1000 dikali 30% kali 200 sama dengan 60. 1000 kali 30 200 dikurang 12 ya, 56. Divisi yang 116 70 ini 75. Biaya ini biaya produksinya tadi ya. Biaya transfer, biaya tambahannya, biaya penjualan ya. Nah, harga transfer berdasarkan divisi penjual adalah harga transfer atas suatu produk atau jasa berdasarkan biaya variabel atau biaya penuh dilakukan oleh divisi penjual. Contoh harga transfer dengan biaya variabel. Divisi A dan divisi B adalah dua divisi yang disentralisir oleh PT Doremi. Divisi A memproduksi kulit yang digunakan dalam memproduksi sepatu oleh divisi B. Informasi kedua divisi untuk tahun 2006 kira-kira seperti ini. Divisi A dapat menjual kulit ke pasar reguler 1000 gulung dengan harga $100 per gulung. Sedangkan ke divisi B sebesar 600 gulung dengan harga yang sama. Biaya variabel untuk memproduksi kulit 50 gulung. Biaya tetap 120.000 per tahun. Satu gulung kulit menghasilkan satu pasang sepatu. Nah, divisi B jumlah produksinya 600 pasang sepatu karena digulung kulit hanya dapat menghasilkan satu pasang sepatu. Divisi B menjual 600 sepatu dengan harga 250 per unit. Biaya variabel tambahan untuk memproduksi kulit menjadi sepatu sebesar 140, ya, biaya tetap 180.000 per tahun. Nah, diminta hitunglah laba kotor per bulan masing-masing divisi dengan asumsi penetapan harga transfer menggunakan biaya variabel ya. Nah, berarti kita lihat solusinya. Divisi A penjualan ke pihak luar 1000 kali $100 sekitar 100.000. Penjualan ke divisi B 600 kali 50 30. Kemudian overhead 50 ini 80, biaya tetap ya. Kemudian laba kotor ya. Harga transfer variabelnya ini dijumlahin
ya. Divisi B sepatu, ini penjualan sepatu tadi 600 pasang kali 250, harga transfernya ya, dalam penetapan harga transfer ya, 221.000. Nah, harga transfer biaya penuh meliputi biaya bahan tenaga kerja dan VOH total tetap dan variabel. Dan kalau ini jadikan dasar untuk harga transfer, mungkin paling tidak diinginkan oleh siapapun. Harga transfer ini menutup kemungkinan menggunakan harga transfer negosiasi. Biasanya harga transfer ini masih ditambah markup untuk memperoleh laba. Ya. Tentunya di bawah ini ada divisi PT Tangkir Jaya dengan data berikut. Ya. Ini biayanya, produk dihasilkan, produk dijual, ke divisi Q, ke pasar luar, biaya produksi. Ya. Harga transfer markup-nya 20. Jadi ada harga markup untuk 20% dari harga pokok.